Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terdiri dari observer, coaching, dan coach. Bersama saya, Siti Mila Darmilan, SMP Muhammadiyah 10. Bersama saya Andi Pangeran Pakualam, SD Impres Galangan Kapal 4. Dan saya Suwardiudin dari UPT SPM SD Impres Galangan Kapal 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Waalaikumsalam, Pak Erang. Bagaimana kabarnya, Bu Mila? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana dengan Pak Erang sendiri? Alhamdulillah baik juga, Bu Mila. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Bu Mila. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, inilah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Mila adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini. Oke, Pak, potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah pertama adalah present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, dari pertanyaan kedua, Bu Mila, kompetensi mana yang ingin dan akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu, Pak, pertama adalah komunikasi yang aktif. Kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian terakhir, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, Bu, pra observasi kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Oke, terima kasih, Pak, atas kesempatannya, Pak Erang. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum, Pak Suwardi. Waalaikumsalam, Bu Mila. Oke, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Begini, Pak, saya dengar Pak Suwardi ini ada yang mau disampaikan atau diceritakan? Iya, Bu, betul itu, Bu. Ada yang saya sampaikan ini. Oke. Begini, Pak, mungkin kita tidak bisa mengisi banyak waktu, jadi cukup 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya, Pak, ya. Berarti apa yang mau disampaikan nih, Pak? Ini, Bu, kebetulan saya mau sampaikan itu ini saya lihat dari tahun ke tahun di sekolah saya itu pembelajaran begitu-begitu saja terus, tidak ada perubahan seperti itu, Bu. Oke. Kalau saya garis bawahi permasalahan Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bapak ya yang kurang bervariasi.
Begitu ya Pak ya? Iya betul. Kira-kira apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita hari ini? Apa yang ingin Bapak dapatkan? Iya, yang saya dapatkan Ibu dari percakapan ini yaitu saya ingin di sekolah saya itu terdapat perubahan dari bagaimana guru-guru rekan di sekolah saya itu bisa menggunakan media pembelajaran, bukan hanya mengandalkan atau menggunakan cara lama seperti metode ceramah yang sering kebanyakan teman-teman di sekolah saya itu sering gunakan. Oke. Jadi yang Pak Muji harapkan adalah perubahan ya Pak ya, Iya, Pak Suardi ya. iya. Oke. Kira-kira perubahan yang Bapak inginkan itu yang seperti apa Pak? Iya, saya inginkan itu di teman-teman saya di sekolah itu bisa menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Apalagi di zaman sekarang ini kan kita bisa dengan mudah mengakses internet, bisa menggunakan media-media atau platform-platform digital sebagai sarana dalam pembelajaran. Oke, dari yang Bapak Suardi tadi sampaikan, pembelajaran dengan bervariasinya model, bervariasinya media dan metode. Nah, kalau bisa dikatakan kondisi yang ideal itu Pak ada di level 10. Nah, sekarang kira-kira ada di level berapa bervariasinya pembelajaran di sekolah Bapak? Iya, sepertinya kalau di sekolah saya itu masih ada di level 5 Ibu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru senior. Sehingga kalau untuk yang level lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Ibu. Oke, berada di level 5 Iya. kondisinya sekarang. Nah, kira-kira level berapa yang Bapak inginkan agar lebih ditingkatkan dari level 5 itu? Level berapa yang Bapak inginkan? Ya, mungkin untuk bisa ditingkatkan itu sampai ke level 7. Ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya yang guru-guru senior itu banyak kan ini. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin untuk dilakukan perubahan seperti itu. Oke, dari level 5 Bapak menginginkan perubahan naik ke level 7. Nah, kira-kira usaha yang Bapak bisa lakukan atau langkah-langkah yang Bapak bisa ciptakan untuk melakukan perubahan itu kira-kira apa Pak? Iya, ini masih saya pikirkan ini Bu. Sebenarnya saya masih pikirkan dan rencananya yang saya bisa mungkin lakukan yaitu bisa dengan melakukan metode mentoring atau pendampingan Ibu. Kemudian bisa dengan teman-teman rekan guru itu bisa face to face dan bergantian seperti itu. Untuk mentoring, nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Suardi terapkan? Bisakah dan teman-teman nyamankah dengan hal tersebut? Ya mungkin Ibu kalau bukan dengan mentoring saya akan coba konsultasikan nanti dengan sekolah-sekolah mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembahasan atau berbagi praktik baik bagaimana menggunakan media atau platform-platform digital dalam sarana proses pembelajaran. Berarti Pak Suardi ini ingin merencanakan mentoring atau pendampingan atau pelatihan workshop ya Pak ya? Ya, Nah, dari ketiga ini kira-kira Pak Suardi untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan kira-kira yang mana itu Pak? sepertinya mentoring Bu. Ya karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu memang persiapan yang matang Ibu. Kemudian perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian untuk harus juga cari narasumber yang ahli di bidang itu, kemudian yang kompeten. Ya untuk saat ini ya mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah dengan melakukan mentoring seperti itu. Oke, mentoring ya Pak ya.
kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Suwardi membutuhkan support dan bantuan siapa atau bagaimana Pak? Ada sih Bu, mungkin sebenarnya nanti mungkin minta bantuan sama rekan-rekan guru di sekolah atau memang yang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu yang sudah bervariatif, misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Pak Musdar. Oke, berarti Pak Suwardi ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi Pak ya? Iya betul. Nah, dengan rekan kerjanya, kira-kira Pak ini kapan bisa terrealisasi ini kegiatan Pak? Insya Allah Bu, secepatnya Bu. Kira-kira nanti saya akan lakukan itu. Saya akan melakukannya dengan berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya Bu, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring. Oke, bagus sekali Pak Suwardi. Kira-kira Pak Suwardi dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Suwardi dapatkan? Ya, baik Ibu, dari percakapan hari ini, dari kebanyakannya saya mendapatkan masukan dari Ibu, kemudian saya juga dapat gambaran bagaimana caranya saya nanti untuk bisa adanya terjadi perubahan di sekolah saya dengan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga teman-teman yang lain gitu. Seperti itu. Oke, alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak Suwardi sudah ada gambaran ya Pak ya, bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya Pak kabarnya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Suwardi untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya, semoga nanti mudah-mudahan nanti yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang diceritakan langsung hubungi saya Pak ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan Pak ya. Begitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Pak Irang. Bu Mila, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Pak Suwardi. Ya Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Mila, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Pak Suwardi yang sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Pak Suwardi sehingga Mila bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching yang tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak.
Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat